selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biarlah pagi hari ini kita boleh menyerahkan hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita, dan kita melibatkan Tuhan sepanjang hari ini. Kita minta tuntunan dan pimpinannya. Kita mengakui Dia hari ini bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Karena itu kita mulai hari ini dengan bersaat teduh, dengan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, usaha pekerjaan kita, dan biarlah hari ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat. Berdoalah supaya hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan beri kepada kita untuk kita layani. Karena itu bukalah mata hati saudara, bukalah telinga saudara, bukalah hidup saudara untuk memperhatikan, mendengar jiwa-jiwa yang mungkin mereka ada di sekitar kita. Kita tahu mungkin ada info-info, saudara bisa mulai doakan dan kunjungi mereka untuk dilayani, dan kita beritahu bahwa Yesus masih tetap hidup, masih tetap bisa jadi jawaban untuk hidup kita. Karena dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan tidak tergoncang oleh apapun juga. Karena segala sesuatu ada dan jadi karena Allah kita saja. Karena itu mari kita akan kembali belajar tentang endurance, daya tahan. Karena kita sangat membutuhkan kekuatan iman untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Dunia sedang bergoncang. Saudaraku, karena hanya virus yang kecil tidak kelihatan, dunia dibuat bingung. Karena itu dalam situasi seperti ini yang telah menggoncangkan semuanya, karena ibadah semua agama pun tutup, saudara-saudara. Tetapi mari kita bangun iman kita bangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus sebagai gembala senior, sebagai mentor, sebagai bapak rohani daripada Timotius yang adalah seorang gembala di Efesus, dia berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menjadi kuat, saudaraku, ukurannya bukanlah sekedar hanya kita tahu banyak firman. Menjadi kuat, ukurannya bukanlah hanya kita ibadah. Tapi kuat di dalam Tuhan adalah kita bisa berespon tetap benar, tidak keluar dari firman Tuhan, tidak kedagingan, walaupun saudara kita mengalami satu keadaan yang tidak baik. Yesus tetap memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Yesus menyerahkan nyawanya dan tidak membalas caci dengan maki. Ya, dia tidak berespon sama. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan adalah yang orang tetap bersyukur, bisa menyerahkan diri walaupun dia sedang mengalami satu keadaan yang tidak ideal, yang tidak cocok, yang sebenarnya kalau secara daging, saudaraku, rasanya ingin membalas, rasanya ingin memperlakukan yang sama. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan, dia tidak memperlakukan yang sama ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang lain. Karena itu Rasul Paulus berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Biarlah kita jadi orang Kristen yang kuat, punya daya tahan, punya endurance. Sehingga kita tetap bisa mengasihi ketika kita dibenci, ketika kita difitnah. Kita tetap bisa mengampuni, memberkati orang lain ketika kita diperlakukan tidak baik. Karena itu Paulus berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan kita bukan karena apapun. Daya tahan yang perlu kita miliki adalah karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia adalah kita mendasarkan hidup kita, pergerakan kita ke atas apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan apa saja dengan kekuatan kita, ujungnya pasti pahit. Kalau kita mengasihi saudaraku dengan kasih manusia, tentu satu titik kita akan pahit. Kita akan kecewa juga. Karena daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi kehidupan. Jadi kalau kita pakai kekuatan daging, pasti kita ujungnya kecewa. Pahit juga, karena daging sama sekali nggak berguna. Karena itu orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35-39, saudara lihat
ini rahasia yang Paulus katakan. Kekuatan yang harusnya kita bangun, daya tahan, endurance kita, bukan karena apapun, tetapi karena kita memahami kasih karunia Tuhan. Ini yang kita harus bangun dalam hidup kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Kristus. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lihat saudaraku. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangannya kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, ini powerful sekali kebenaran ini. Kekuatan yang saudara akan miliki ketika saudara betul-betul memahami kasih karunia Allah. Itu yang Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Kita lebih daripada pemenang. Dan kemenangan itu didasari ketika Bapak Ibu memahami betul-betul tentang kasih Allah kepada kita. Sehingga siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan kondisinya Paulus berkata, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Yesus Allah yang telah mengasihi kita. Makanya ketika kita memahami kasih karunia Allah, memahami kasih Allah, kita menghidupi, merenungkan, dan kita bisa memahami dengan benar, saudara akan ada kekuatan, ada endurance, ada daya tahan untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Untuk kita bisa kuat, eksis, tetap bisa endurance menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi. Karena COVID-19 ini, saudaraku, dengan variannya, maka menggoncangkan banyak sisi. Bahkan orang-orang yang ahli dalam pertahanan tidak berdaya, saudaraku. Kita menghadapi sebuah peperangan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, di atas semuanya, kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sehingga Paulus berkata, aku yakin baik maut, hidup, malaikat-malaikat sekalipun, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas, yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, kasih Allah. Saudara, ketika anak bungsu meninggalkan bapaknya, dia habiskan semua kekayaannya. Sampai dia jatuh miskin lebih rendah dari babi. Karena ketika dia mau makan ampas babi, dia nggak bisa makan. Dan di dalam keterpurukannya itu, dia ingat, saudaraku, kasih daripada bapaknya. Karena di rumah bapakku banyak pegawai-pegawai, hamba-hamba yang makannya enak. Dan dia memberanikan diri, dan kita lihat bapaknya menerima dia. Lambang daripada kasih Bapa, kasih Allah kepada kita. Karena itu saya mau katakan kepada kita, apapun yang sedang terjadi, maut, apa yang akan datang, yang belum datang, segala sesuatu, kita lebih dari pemenang ketika kekuatan kita dibangun di dalam kasih karunia Allah, saudara-saudaraku. Kita lebih daripada pemenang karena kasih Allah. Karena itu ingatlah, Allah sudah memberikan kasih-Nya lewat Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dosa kita sebesar apapun diampuni, diterima kita, dikasihinya kita. Dan itu modal kita untuk berada di dalam kemenangan. Saya mau katakan kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara harus ingat kasih Allah. Terimalah kasih Allah dalam hidup saudara. Karena itu kekuatan yang dahsyat untuk hidup kita menghadapi situasi akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini. Mari kita berdoa. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk bisa melihat dengan jelas kasih Bapa, kasih Allah, kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, kasih yang menerima kami seperti apapun, serusak apapun, sekacau apapun hidup kami.
Kami datang dan Engkau menerima kami ya Tuhan. Dan kasih-Mu itu yang membuat kami berkemenangan. Maut apapun tidak bisa memisahkan kasih Allah dari hidup kami. Karena itu kami mau ambil, kami mau alami, kami mau terima kasih-Mu Tuhan. Dan maut, ketakutan, semua hal yang terjadi tidak akan pernah bisa memisahkan kami semua dari kasih Allah. Karena itu biarlah kesembuhan, pemulihan, kekuatan daripada Allah sendiri datang, turun atas hidup kami yang mendengarkan saat teduh dan mengikuti doa ini ya Tuhan. Yang sakit hari ini aku katakan, jadilah Engkau sembuh. Jadilah kembali kuat, jadilah kembali teguh. Ketakutan semua dilenyapkan oleh karena kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.